Oke guys, jadi ini di video ini saya ingin share tentang bagaimana caranya bisnis saham untuk pemula gitu ya. Jadi karena banyak banget orang-orang yang nanyain saya di Instagram pribadi saya di @gdebp, banyak banget yang nge-DM tentang gimana caranya saham dan saham. Oke, saya akan coba share di sini, tapi yang saya akan share di sini adalah sesuai dengan apa yang udah saya lakukan. Jadi kalau yang saya belum lakukan, saya belum baru cuman baca doang, saya nggak ngerti ya, saya nggak akan share gitu ya. Karena saya takutnya apa yang saya share nanti berbeda dengan apa yang saya lakukan, lalu kemudian ternyata tidak make sense gitu ya buat teman-teman yang melakukan ya. Jadi buat saya udah lebih baik nggak make sense tapi saya lakukan daripada udah nggak make sense saya nggak melakukan lagi, kan nggak seru banget. Oke, gimana caranya kalau kita mau memilih saham yang baik gitu ya? Karena ya perusahaan emiten-emiten yang ada di bursa itu udah banyak banget, dan emiten-emiten yang bikin saham nyangkut itu artinya kita beli nggak bisa ditarik itu banyak juga. Jadi jangan pikir oh saham itu kan liquid, jadi kalau misalnya saya beli nanti kapan saya butuh uang saya tinggal jual aja, nggak kayak gitu. Karena namanya market, namanya pasar itu harus ada jual beli. Artinya ketika beli harus ada yang jual, ketika mau jual harus ada yang beli, sesimpel itu. Nah, jadi di video di part 1 saya udah bahas tentang bagaimana sih sebenarnya jual beli saham, bisnis saham untuk perusahaan yang masih private, yang masih belum go public. Nah, di video part 2 ini saya akan share tentang gimana caranya kita bisa jual beli saham untuk perusahaan yang udah go public. Nah, ini untuk pemula ya. Jadi saya akan berikan juga beberapa tips, beberapa metode yang saya gunakan dalam saya memilih perusahaan. Ada banyak banget metode di luar sana untuk memilih perusahaan yang udah go public. Nah, kalau saya nanti beberapa yang saya anut gitu ya, saya akan share di sini. Apakah ini pasti benar? Ya enggak juga gitu ya. Apakah ini the only way? Ya pastinya enggak, ada banyak banget metode di luar sana. Misalnya contohnya ada metode yang namanya value investing. Metode yang namanya value investing artinya kita harus membeli perusahaan-perusahaan yang harga jualnya di bawah harga sebenarnya. Misalnya gini, analoginya gini deh, kalau misalnya ada mobil gitu ya, misalnya mobil Mercedes, Mercy gitu ya, itu harganya berapa sih? Mungkin 500 sampai 1 miliar. Saya nggak terlalu ngerti harga mobil ya, saya bukan mobil guy ya, bukan mobil person gitu ya. Oke, misalnya harganya 500 juta, 1 miliar, anggap 1 miliar. Lalu kemudian ada Mercy yang dijual mestinya harga 1 miliar, ternyata ada sebuah Mercy yang real Mercy ya, beneran Mercy ya, dijual cuma 50 juta. Beli nggak? Ya kalau ada 10 ya beli 10 dong. Kita tahu harganya 1 miliar, dijual cuma 50 juta. Suratnya lengkap, semuanya mobilnya bener deh, pokoknya ini mobil real beneran. 50 juta. Ya sikat, kalau ada 10 kita beli 10. Saham pun sama. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya book value-nya ya, nilai bukunya ya, harga wajarnya mestinya itu adalah say 1 triliun misalnya contohnya, atau harga per lembar sahamnya mestinya 10.000 rupiah, ternyata dijual 100 rupiah. Pertanyaannya, beli berapa? Yo beli semuanya, beli semua sekuat uang kita beli, kan mestinya seperti itu logika sederhananya, kan gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana cara kita kalau mau investasi di saham dengan metode value investing. Nah, kalau teman-teman ingin memperdalam value investing, silakan cari literatur di internet, banyak banget. Video YouTube yang menjelaskan tentang value investing juga banyak banget. Gimana sih caranya ngelihat harga wajar dari perusahaan, banyak banget. Dan jujur saya pribadi nggak mendalami ke sana, karena metode saya bukan itu. Metode yang saya gunakan adalah sebenarnya lebih simpel lagi, lebih nggak mikir lagi. Metode yang saya gunakan, saya lebih suka dengan cara menabung. Nah, mau value investing, mau menabung, ini adalah metode yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau nabung saham itu bisa jadi buat 10 tahun, bisa jadi buat 20 tahun, bisa jadi buat 30 tahun, ya sepanjang mungkin. Dan yang saya tabung itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya satu BUMN. Kenapa? Karena kalau BUMN itu backingannya pemerintah, selogika saya itu nggak akan semudah itu kolaps. Dan BUMN itu biasanya rajin bagi dividen. Kenapa? Karena pemerintah perlu pendapatan di luar pajak. Penerimaan di luar pajak. PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, salah satunya dari dividen BUMN.
Makanya BUMN itu biasanya dituntut untuk sering rajin bagi dividen. Lumayan. Jadi buat saya sebagai investornya, kalaupun harga sahamnya turun, tapi perusahaannya performanya bagus, ya udah saya hajar aja terus. Saya beli aja terus. Kenapa ya? Karena selama performanya bagus, perusahaan profitable, dividennya banyak. Harga sahamnya turun, saya nggak peduli, saya beli lebih banyak. Seperti itu, sesimpel itu. Jadi dengan mindset kayak gitu, saya nggak perlu khawatir, oh ini saham naik, turun, lagi merah, lagi apa, orang-orang pada panic buy, panic sell, saya nggak peduli. Saya nggak peduli seperti itu. Jadi benar-benar buat pemula ini enak banget metodenya. Buat orang-orang yang nggak ngerti gimana cara menganalisa enak. Cuman ini adalah untuk jangka panjang. Sekali lagi, ini untuk jangka panjang. Karena saya sendiri invest kalau saya investasi untuk jangka panjang. Jadi saya bukan pemain jangka pendek trading yang pagi beli, sore jual, lalu kemudian ada menggunakan indikator-indikator tertentu, moving average, Bollinger Band, saya nggak kesana arahnya. Itu metode yang saya gunakan. Apakah Anda mau menggunakan metode yang sama atau enggak, itu terserah Anda, senyamannya saja. Oke, jadi itu mungkin yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.